Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 861. Selamat mendengarkan. Dia pernah mendengar kakek buyutnya mengatakan bahwa meskipun rangker Dewa Puncak jauh lebih kuat daripada orang biasa dalam hal vitalitas dan fisik, mereka tetaplah manusia. Jika mereka dihancurkan, mereka masih akan mati. Tidak, kakek buyut tidak akan mati. David juga tidak akan mati. Dia sangat kuat. Dia pasti akan melindungi kakek buyut. Air mata Julia mulai mengalir deras. Waktu berlalu menit demi menit. Orang-orang mulai sadar kembali secara perlahan. Banyak orang di seluruh dunia menonton siaran langsung mulai mengutuk. Baru saja, Bond mengatakan begitu banyak pernyataan yang terdengar muluk dan benar. Dia meminta David untuk fokus pada gambaran yang lebih besar dan membiarkannya pergi, yang membuat sebagian besar penonton mempercayainya. Mereka mengira dia benar-benar memperhatikan kesejahteraan semua orang. Namun, apa yang dilakukan Bond menunjukkan sifatnya yang berpikiran sempit dan keras kepala. Jika orang seperti itu menguasai dunia, apakah mereka masih memiliki hari yang damai? Betapa tak tahu malu. Dia sangat tak tahu malu. Dia seharusnya tidak membiarkannya pergi sekarang, dia seharusnya membunuhnya. Akan terlalu mudah untuk membunuhnya begitu saja. Dia harus dibiarkan mengalami semua siksaan dan kemudian diiris dengan 1000 luka. Sungguh penghinaan bagi umat manusia bahwa penjahat keji semacam ini masih hidup. Mengapa Tuhan tidak membunuhnya saja? Banyak orang mengutuk Bond. Namun, Bond tidak bisa mendengar mereka. Bahkan jika dia bisa, dia tidak akan peduli. Saat ini, Bond sedang melihat lokasi David sebelumnya dengan penuh semangat. Rencananya berhasil. Tepat sebelum serangan diam-diam, dia telah mengawasi David. Keduanya sebagian super dewa, jadi hanya dia yang bisa melihat milik David gerakan dengan jelas. Bond yakin David tidak luput dari serangan itu, yang artinya David mati. Sebagian dewa super masih fana. Bahkan jika David adalah sebagian super god, dia pasti akan mati setelah terkena banyak peluru penusuk baju besi dan cangkang kecil. Haha, rencanaku berhasil. Sekarang hanya ada satu dewa super parsial yang tersisa di dunia. Bond menjadi bersemangat. Alasan mengapa dia memiliki rencana gila ini adalah karena dia ingin menyerang dan membunuh David. Keputusan itu diambil setelah melihat wajah asli David. Bond tahu dia bukan tandingan David. David masih terlalu muda, dan dialah yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Bahkan jika bumi berhasil selamat dari malapetaka, David akan mendapat pujian. Jika ada kesempatan untuk benar-benar menembus peringkat Dewa Super, itu pasti milik David dan bukan Bond. Jika dia tidak bisa, maka tubuhnya yang akan segera membusuk tidak akan pernah pulih sepenuhnya dan umurnya juga tidak akan bertambah, yang berarti dia akan mati dalam beberapa dekade. Oleh karena itu, mengapa tidak bertaruh? Jika dia membunuh David, dia akan menerima keberuntungan David. Setelah bumi selamat dari malapetaka, Bond akan memiliki peluang paling kecil untuk menerobos. Jika mereka tidak bisa melewati malapetaka itu, maka puluhan miliar orang di bumi harus mati bersamanya. Harus dikatakan bahwa Bond benar-benar gila saat ini. 400 tahun yang lalu, dia memilih untuk tidur demi sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. 400 tahun kemudian, dia tidak bisa melewatkan kesempatan sekarang setelah dia melihatnya. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 862. Dia tidak akan peduli bahkan jika dia tercabik-cabik. Ada puluhan miliar orang yang akan mati bersamanya. Bang 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 bang, cakupan api dari 70 atau 80 helikopter tugas berat berlangsung selama hampir 5 menit sebelum berakhir. Area tempat David berada berantakan, dan tanahnya tenggelam setidaknya sedalam 2 atau 3 meter. Ini menunjukkan betapa kuatnya daya tembak pesawat-pesawat ini. Itu adalah serangan yang sangat kuat, jadi selama seseorang berada dalam jangkauan ini, mayat mereka juga akan hancur total. Orang-orang di tempat kejadian dan puluhan miliar orang yang menonton siaran langsung semuanya menatap lokasi David sebelumnya. Mata mereka tidak pernah lepas dari tempatnya. Karena asap dan debu, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di daerah itu. Namun, apakah mungkin bagi David untuk bertahan dari daya tembak yang kuat ini? Tidak ada yang mengira David memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, semua orang ingin menyaksikan keajaiban lainnya. Bagi mereka, David adalah pembuat keajaiban. Celia dan yang lainnya sudah lama mati rasa. Mereka menatap kosong ke tempat David berada di layar, tetapi air mata mereka berhenti mengalir. Mereka merasa seolah-olah jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka. David telah mati. Ayah dan kakek tersayang Selena telah meninggal. Kakek buyut tersayang Julia, Mason, juga meninggal. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi kenyataan ini. Bond sangat bersemangat. Akhirnya, dia telah membunuh wajah perak, satu-satunya orang yang bisa mengungguli dia. Semua yang dimiliki David akan menjadi miliknya.
Inti dari keluarga Chris juga sangat bersemangat. Selama wajah perak mati, tidak ada yang akan menjadi ancaman bagi Grandmaster, dan keluarga mereka akan tetap berada di puncak dunia. Adapun 3 kekuatan besar lainnya, mereka masing-masing memiliki pemikiran yang berbeda. Mereka tidak ingin keluarga Chris menguasai dunia karena keluarga Chris terlalu sombong. Ini akan membuat hidup mereka lebih buruk di masa depan. Jika seseorang bisa menahan Bond, itu yang terbaik. Dibandingkan dengan keluarga Chris, ketiga kekuatan ini sebenarnya berharap Summerland bisa meraih kemenangan akhir. Ini karena Summerland tidak memiliki ambisi untuk mengambil alih dunia dan selalu mengejar ide hidup berdampingan secara damai. Adalah kepentingan semua orang bagi Summerland untuk menang pada akhirnya. Sayang sekali wajah perak, satu-satunya yang bisa menekan Bond, terbunuh oleh jebakan Bond. Mereka semua adalah seniman bela diri yang kuat. Namun, mereka tidak akan selamat dari intensitas serangan ini jika mereka tidak segera melarikan diri. Tidak ada yang bisa menghentikan ambisi keluarga Chris untuk mengambil alih dunia. Segera, semua helikopter tugas berat kehabisan amunisi. Tanpa tembakan terus-menerus, asap dan debu mulai menghilang perlahan. Semua orang menahan napas dan menatap tempat itu dengan gugup, bahkan tidak berani berkedip. Adegan itu semakin jelas. Tempat di mana David juga perlahan muncul. Mata semua orang. Ketika asap menghilang dan debu menghilang, semua orang melihat apa yang terjadi. Apa? Bond tertegun. 3 kekuatan utama tertegun. Pasukan utama yang jauh dari Summerland tertegun. Puluhan miliar orang yang menonton siaran langsung juga terpana. Apa yang terjadi? Mereka melihat David dan lebih dari selusin pemimpin dari pasukan utama Summerland berdiri diam di tempat tanpa terluka sedikit pun. Ada juga peluru yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai pecahan peluru menumpuk di sekitar mereka. Sepertinya ada medan kekuatan yang melindungi semua orang dan memblokir semua serangan. Adegan itu terlalu mengejutkan. Banyak orang tertegun menyaksikan semua ini. Mereka dibuat terdiam untuk waktu yang lama. Tidak ada yang tahu bagaimana David sampai sejauh ini. Bond percaya bahwa bahkan di masa jayanya, dia tidak akan seperti itu, mampu melakukan ini. Jika dia tiba-tiba diserang oleh senjata yang kuat ini dan tidak segera melarikan diri dari jangkauan serangan, dia akan mati. Ini karena sebagian dewa super masih fana. Itu sebabnya dia berani melakukan rencana serangan diam-diam yang gila ini untuk menggantikan David dan menjadi yang terpilih. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 863. Dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk menerobos. Sekarang, sepertinya, pikirannya sangat konyol. Bagaimana mungkin karakter seperti itu yang dipilih oleh Tuhan tidak memiliki cara tersembunyi? Bond tersenyum pahit. Dia pikir ini akan mudah. David melihat 70 atau 80 helikopter yang menembaki dia di langit. Kemudian, mulutnya berkedut, dan dia tersenyum menghina. Apakah kamu sudah selesai? Suaranya penuh dengan penghinaan. Namun, itu membuat rambut para pilot di udara berdiri tegak saat hawa dingin menjalar sampai ke kepala mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi yang begitu mengerikan. Mereka ketakutan setengah mati. Dalam kepanikan, mereka ingin terbang menjauh dari sini. Musuh mereka terlalu kuat. Dia bukan seseorang yang bisa mereka tangani. Karena helikopter sangat dekat satu sama lain, dia panik. Beberapa dari mereka bertabrakan satu sama lain dan jatuh. Namun, David mengabaikan mereka. Antek-antek ini tidak bisa lepas dari genggamannya. Dia harus berurusan dengan dalang terlebih dahulu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menelan keluhan ini. David mengalihkan pandangannya dan menatap Bond di kejauhan. Saat mata mereka bertemu, mata Bond menyipit. Itu di sini, David menghilang dari tempatnya berdiri. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Bond dan memukulnya. Ini adalah pukulan yang dipenuhi dengan kemarahan David yang mengerikan. Saat ini, dia sangat marah dan perlu melampiaskan amarah di hatinya. David tidak menyangka bahwa Bond masih akan melancarkan serangan diam-diam padanya setelah dia menyelamatkan Bond. Bond telah menggigit tangan yang memberinya makan. David tahu lelaki tua ini tidak tahu malu, tetapi dia tidak mengira dia akan menjadi sehina ini. Jika kekuatan pikirannya tidak menembus untuk terwujud sehingga dia bisa menahan semua serangan, Mason dan puluhan orang akan mati bahkan jika dia berhasil melarikan diri. David sama sekali tidak menahan pukulan ini. Saat David mengerahkan kekuatan pikiran yang terwujud, Bond dapat melihat pukulan mengerikan David yang mengayun ke arahnya. Bond tidak akan tinggal di sana dan menunggu kematian. Jadi dia berusaha bersembunyi. Namun, apa yang sedang terjadi? Aku tidak bisa bergerak. Bond langsung panik. Dia merasa seperti sedang ditahan oleh sesuatu. Mungkinkah? Apakah taktik unik wajah perak ini? Bond mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Saat ini, pukulan David sudah mendarat di tubuhnya. Ledakan. David meninju Bond ke tanah. Pada saat yang sama, Bond memuntahkan darah.
Karena David menggunakan kekuatan pikirannya yang terwujud untuk menahan Bond sebelum meninju, Bond tidak dapat melarikan diri, dan dia bahkan tidak dapat membela diri. Karenanya, pukulan ini menimbulkan kerusakan besar pada Bond. Kerusakannya jauh lebih signifikan daripada saat David menggunakan kecepatan ekstrimnya. Sebuah lubang besar segera terbentuk di tanah. Inti dari keluarga Chris di belakang Bond dan 3 master dari 3 kekuatan utama semuanya dikirim terbang setelah kejadian yang intens. Orang-orang yang setengah jalan menuju God Rank langsung pingsan. Pemula dan Mid God Ranker terluka parah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 864. David tidak berhenti setelah menjatuhkan Bond ke tanah. 1 pukulan. Sebaliknya, dia menarik kembali tinjunya dan terus meninju ke bawah. Gedebuk. Pukulan lain menghantam Bond. Segera setelah, buk, David duduk di Bond. Kekuatan pikiran yang terwujud mengikat Bond, mencegahnya untuk bangun. Kemudian, David mulai meninju Bond. Semua pukulannya sangat kuat, dan dia tidak menahan sama sekali. Bond dipukul sampai muntah darah. Selanjutnya, isi perutnya juga hancur. David ingin langsung membunuh penjahat hina dan tak tahu malu ini untuk melampiaskan amarahnya. David masih memiliki ketakutan yang tersisa ketika dia mengingat apa yang baru saja terjadi. Setelah pertempuran, ketika David berbalik untuk pergi, dia tetap waspada dan melepaskan kekuatan pikirannya. Ini untuk mengawasi Bond dan juga untuk melindunginya. Lagi pula, Bond baru saja menipunya, dan dia menderita kerugian besar akibat ini. David belajar pelajarannya. Selama musuh belum mati, maka dia tidak boleh lengah apapun yang terjadi. Ini adalah pengalamannya. Benar saja, kehati-hatiannya terbayar. Bond tidak mau menyerah begitu saja. David menemukan bahwa setelah Bond kembali ke perkemahannya, dia diam-diam menyembunyikan walkie-talkie di mansetnya. Kemudian, dia membisikkan sesuatu ke dalamnya. Setelah berbicara, 70 atau 80 helikopter mendekati David. Mereka mengatakan ingin mengambil rekaman close-up David karena permintaan publik. David kemudian tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan menggunakan helikopter untuk menembaknya. Karena itu, dia menjadi lebih waspada. Ketika David melihat Bond meletakkan walkie-talkie yang bersembunyi di borgolnya ke mulutnya dan berkata, "Lakukan," David menjawab dengan cepat. Pada titik ini, dia bisa melarikan diri. Dengan kecepatannya, dia bisa dengan mudah pergi. Namun, apa yang akan terjadi pada Mason dan yang lainnya jika dia pergi? Mereka sama sekali tidak melakukan persiapan untuk serangan diam-diam. Jika dia memberitahu mereka saat ini, itu sudah terlambat, dan mereka pasti akan mati. David tidak bisa melakukan itu. Oleh karena itu, dia mengingat semua kekuatan pikirannya yang terwujud dan membentuk medan kekuatan tak terlihat untuk melindungi selusin dari mereka. David telah menguji kekuatan pikiran yang terwujud dalam perjalanannya ke Dark Cape dari ibu kota. Medan Gaia tidak akan terbakar bahkan pada kecepatan ekstrim dengan suhu tinggi ribuan derajat akibat gesekan dengan udara. David sangat percaya diri dengan kekuatan pikirannya. Setelah dia melakukan itu, peluru dan peluru yang tak terhitung jumlahnya menghujani mereka. Kekuatan pikirannya yang terwujud seperti perisai pelindung tak terlihat, menahan semua peluru dan peluru keluar dan mencegahnya bergerak. Adapun Mason dan yang lainnya, mereka kehilangan kata-kata ketika melihat ini. Mereka tidak mengerti bagaimana David memblokir peluru. Meskipun benar-benar kacau di luar sana, mereka tidak dirugikan sedikit pun. Mereka belum pernah mendengar metode ini sebelumnya. Itu benar-benar melampaui kognisi mereka. Mereka mengira mereka pasti akan mati. Tetapi tiba-tiba, David menyelamatkan mereka dengan cara yang luar biasa. Pembangkit tenaga tak tertandingi di God Rank Super Puncak memang bukan seseorang yang bisa mereka pahami. Untungnya, David meningkatkan kekuatan pikirannya untuk terwujud. Jika tidak, meski David selamat, Mason dan orang-orang dari keluarga raja semuanya akan mati dengan cara tercela dari keluarga Chris. Bagaimana ini tidak membuatnya marah? Bond sama sekali tidak bisa menahan serangan David. Ini juga membuat banyak orang bersemangat menonton siaran langsung. David membantu mereka melampiaskan kemarahan hati mereka. Bond kehilangan dukungan semua orang setelah dia menggigit tangan yang memberinya makan. Tidak ada yang akan mempercayainya lagi. Mereka semua berharap David akan membunuhnya. Ketika Celia, Selena, Julia, dan yang lainnya melihat bahwa David dan yang lainnya masih hidup, mereka langsung hidup kembali. Keduanya berpelukan dan menangis bahagia. Sementara itu, Julia menangis sendirian. Sementara semua orang menyaksikan David membalas dendam dalam suasana hati yang tidak baik. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 865. Hanya God Ranker akhir dan puncak yang sedikit lebih baik, dan mereka bisa menolaknya.
Orang bisa melihat betapa hebatnya kerusakan yang bisa diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi di sebagian peringkat Dewa Super dengan pukulan yang dipenuhi amarah. Siaran itu perlahan menjauh. Setelah helikopter menyesuaikan posisi mereka semua mulai melarikan diri dari tempat kejadian. Saat ini, Bond sedang berjuang untuk bernapas. Tubuhnya tidak pernah pulih sepenuhnya. Pukulan pertama David dengan kecepatan ekstrim telah melukainya. Kemudian, Bond mengabaikan segalanya dan melawan David. Oleh karena itu, tubuhnya semakin lemah dan lemah. Saat ini, dia ditahan di tanah sementara David memukulinya berulang kali. Sementara itu, David menggunakan seluruh kekuatannya dan tidak menahan diri. Hampir semua organ dalam Bond hancur. Jika David merawat Bond saat ini dengan pengobatan tradisional kuno Summerland, dia bisa diselamatkan. Sayangnya, David tidak mau melakukan itu. Makanya, Bond hanya bisa menunggu mati perlahan. Gedebuk, David meninju dada Bond untuk terakhir kalinya. Bond menatap David dengan mata merah darah. Dia bisa merasakan bahwa dia dengan liar kehilangan kekuatan hidupnya. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi darah terus mengalir, jadi dia tidak punya kesempatan untuk berbicara sama sekali. Pada titik ini, David berdiri dan mengabaikan Bond, yang berada di tanah. Ini karena Bond sedang sekarat, dan sebagai dokter yang sangat ahli, David tahu bahwa Bond tidak akan lama lagi hidup. Dia menatap helikopter di langit yang baru saja menyerangnya. Saat ini, mereka telah menyebar dan akan melarikan diri dari tempat yang kacau ini. David menyeringai sinis. Kamu ingin lari? Pilot di helikopter juga mengawasi David. Mereka bergidik ketakutan ketika mereka melihat David berdiri tiba-tiba dan menyeringai sinis pada mereka. Mereka ingin melarikan diri lebih cepat lagi, tetapi David membumbung tinggi ke langit. Setelah beberapa saat, bum bum bum, kembang api muncul di langit. Helikopter yang tersisa meledak di langit satu demi satu, berkontribusi pada nilai terakhir mereka. Saat helikopter terakhir meledak, siaran langsung global berakhir. Namun, banyak orang melihat layar untuk waktu yang lama dan masih belum bisa pulih. Seluruh Summerland langsung berubah menjadi lautan sorakan. Banyak orang mulai merayakan di jalanan. Pada titik ini, David kembali ke Bond, tetapi Bond masih bernapas. David memperkirakan bahwa vitalitas sebagian Dewa Super terlalu kuat. Semua organ dalam Bond hancur, tapi dia masih hidup setelah sekian lama. Jika dia adalah orang biasa, dia akan mati seketika jika dia mengalami kerusakan seperti itu. David memandangi orang-orang yang digulingkan setelahnya dan berkata, saya tidak perlu meminta pertanggungjawaban 3 kekuatan kepada Anda. Bagaimanapun, Anda berada di bawah paksaan, tetapi orang-orang dari keluarga Chris harus membayar harga untuk ambisi mereka. Siapapun yang berani menyeberang Summerland harus dihukum. Orang-orang dari 3 kekuatan besar lainnya saling melirik. Setelah mengangguk, mereka langsung menyerang orang-orang dari keluarga Chris di sekitar mereka. Puncak Gatranker dari 3 kekuatan utama menyerang secara bersamaan, mengepung puncak Gatranker dari keluarga Kristus. Jeritan datang satu demi satu. David berbalik dengan ceroboh. Biarkan mereka bertarung di antara mereka sendiri. Dia percaya ketiga kekuatan itu akan mengerti apa yang dia katakan. Jika mereka ingin hidup, maka mereka harus menukar nyawa mereka dengan nyawa anggota keluarga Chris. Saat Bond mendengar jeritan keluarganya, dia sangat menyesal. Alasan kebangkitannya adalah untuk memimpin keluarga Chris kembali ke kejayaan. Namun, dia tidak menyangka hal itu akan mempercepat kehancuran keluarganya. Dia telah mengecewakan leluhurnya. Saat itu juga, Bond berhenti bernapas dan jatuh mati. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 866. Kehidupan pembangkit tenaga listrik tertinggi di sebagian peringkat Dewa Super berakhir di sini, ditemani oleh banyak orang dari keluarga Chris. Setelah mengurus Bond dan senior inti keluarga Chris, David bertukar basa-basi dengan Mason dan kepala pasukan Summerland sebelum bergegas kembali ke Summerland. Dia tahu Celia pasti ketakutan saat melihatnya di siaran langsung. Karena itu, dia harus kembali secepat mungkin. David juga tidak mau naik pesawat bersama Mason dan yang lainnya. Itu terlalu lambat, itu lebih cepat jika dia sendirian. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang banyak, David langsung melesat ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya, dan melaju menuju Summerland Capital City. Menyaksikan sosok David yang pergi, Mason dan para Gatranker lainnya saling memandang dan menggelengkan kepala dengan senyum pahit. Mereka terlalu jauh di belakang untuk mengejar David. Mereka tidak tahu bagaimana dia berlatih. Dia masih muda tapi sangat kuat. Tuhan pasti telah mengirimnya ke sini untuk menghadapi bencana. Kalau tidak, mereka tidak bisa membayangkan kecepatan latihan anak laki-laki ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan Mason dan Summerland berangkat untuk menangani akibatnya. Itu adalah akhir dari pertarungan pembangkit tenaga listrik tertinggi antara dua rangker Super God parsial.
Itu berakhir dengan David mengalahkan Bond, dan Summerland memperoleh kemenangan akhir. Itu adalah hasil yang diterima dengan senang hati oleh kebanyakan orang. Membandingkan integritas David dan kehinaan Bond, semua orang ingin David menang. Namun, ini mengecualikan beberapa kekuatan yang memiliki darah buruk dengan Summerland. Tentu saja, meski ada dendam, mereka berusaha mengubur. Bahkan keluarga Harran, yang telah berselisih dengan Summerland selama beberapa dekade, melakukan segala yang mereka bisa untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Summerland dan mendapatkan pengampunan. Kalau tidak, mereka tidak punya tempat di dunia besar. David segera kembali ke Summerland Capital City dan mendarat tepat di depan rumah Celia. Begitu dia membuka pintu, seseorang memeluknya erat-erat sambil menangis. David mencium aroma akrab Celia dan merasa terhibur. Anak yang baik, jangan menangis, saya akan baik-baik saja. David, berjanjilah padaku kau tidak akan melakukan hal berbahaya lagi, kata Celia sambil terisak. Oke, aku berjanji akan menjaga diriku dengan baik. Kau harus menepati janjimu. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu. Selena berdiri di belakang Celia, diam-diam memperhatikan keduanya saling berpelukan. Dia juga ingin memeluk David dan memberitahunya betapa khawatirnya dia saat berbaring di pelukannya. Sayangnya, hubungan mereka belum memungkinkan Selena untuk melakukannya. Memegang Celia, David mendongak dan melihat wajah lain yang menangis. Selena bahkan lebih menarik dari biasanya. Mata di wajah cantik itu merah dan berkabut karena dia baru saja menangis. Ada juga noda air mata di wajahnya yang cantik. Itu lebih menghancurkan hatinya. David, terima kasih telah menyelamatkan kakek dan ayahku, kata Selena. Jangan sebutkan itu, Nona Selena. Bukan apa-apa, jawab David. Ini mungkin bukan apa-apa bagimu, tapi itu sangat membantu keluarga raja. David baru saja kembali, dan teleponnya terus berdering. Mereka dari Pearl, Julia, Bibi Sally, Bibi Diana, Amelia, Charles, Sandy, dan seterusnya. Siapapun yang dekat dengan David atau nomor teleponnya telah dihubungi. Belum lagi WhatsApp-nya, grup WhatsApp yang tak terhitung jumlahnya menandai David untuk membuatnya mengatakan sesuatu. Aliran langsung global terlalu berpengaruh. Itu memungkinkan banyak orang untuk menyaksikan seniman bela diri dan kekuatan David. Daya tembak yang kuat dari 70 hingga 80 helikopter berat bahkan tidak bisa melukai David. Itu jauh melampaui apa yang bisa dipahami orang kebanyakan. Itu jauh lebih menakutkan daripada apa yang mereka lihat di TV atau film. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 867. Waktu malam, Celia menjadi kurang pasif. Tampaknya insiden David hari ini membuatnya takut. Sayang sekali dia hanya orang biasa yang lemah. Kondisi fisiknya terlihat jelas. David, apakah tidak nyaman? Celia bertanya lemah. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana bisa tidak nyaman ketika bersamamu menyenangkan? Jawab David sambil tersenyum. Aku tahu ini tidak nyaman untukmu. Mengapa kita tidak? Bagaimana menurutmu? Celia bergumam. Berhentilah berpikir berlebihan dan tidurlah. Jawab David sambil tersenyum. Jangan khawatir, David. Aku tidak akan cemburu. Sungguh, saya tidak mau. Selama kamu memiliki aku di hatimu, aku akan selalu ada untukmu dan tidak pernah pergi, kata Celia dengan sungguh-sungguh. David dengan menyesal menepuk hidung Celia dan berkata, gadis bodoh, apa yang kamu pikirkan? Kamu semua yang aku butuhkan. Selain itu, bukankah kita setuju untuk tidak membicarakannya terlebih dahulu? Tetapi, Celia ingin berbicara, tetapi David menyela, gadis baik. Tidak ada tapi, saya tidak ingin membicarakannya sekarang. Aku hanya ingin menghabiskan beberapa hari bersamamu. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan sesudahnya. Baiklah, Celia berbaring di pelukan David dan segera tertidur. Melihat Celia tertidur, David bangun diam-diam, pergi ke kamar mandi, dan mandi air dingin untuk menghilangkan panas di tubuhnya. Meskipun dia memberitahu Celia bahwa itu baik-baik saja, dia merasa sedikit tidak nyaman. David bertanya-tanya apakah dia tidak lagi menjadi manusia saat dia menjadi semakin kuat. Apa yang akan dia capai ketika dia kehabisan uang dalam sistem? Eksistensi seperti apa dia nantinya? Apakah dia masih manusia? Dia sekarang bisa menghancurkan puncak gunung dan berjalan di atas air. Ketika saatnya tiba, dia mungkin bisa memecahkan kehampaan dan menghancurkan bintang-bintang. Meski sulit dipercaya, David tetap menantikannya. Semakin kuat dia, semakin berpikiran terbuka dia. Dengan santai terbungkus handuk, David melangkah keluar dari kamar mandi. Begitu dia keluar, sesosok tubuh datang. David membeku. Dia bingung. Villa Celia memiliki banyak kamar dan beberapa kamar mandi. Saat itu hampir tengah malam. Selena tidak boleh berada di sini meski ingin ke kamar mandi. Terlepas dari keraguannya, David tidak mengatakan apa-apa. Keduanya dengan cepat saling berhadapan, dan David menyingkir dari jalan Selena dan terus berjalan.
Namun, Selena berjalan ke arahnya. David pindah ke sisi lain, namun Selena masih menghalanginya. David, ada yang ingin kuberitahukan padamu, kata Selena. Selena mengenakan piyama, memamerkan sosoknya yang luar biasa. Keduanya sangat dekat. David tidak tahan dengan bau yang unik. Untuk menghindari rasa malu, David dengan cepat menjawab, mari kita bicara besok, Miss Selena. Aku akan tidur. Kemudian David melangkah ke sisi lain untuk pergi. Namun, Selena berhenti di depannya dan tidak membiarkannya pergi. Aku ingin mengatakannya sekarang. Setidaknya biarkan aku mengenakan pakaian. Saya tidak terlihat pantas, kata David dengan senyum pahit. Dia hanya mengenakan handuk. Tidak apa-apa, saya tidak keberatan, kata Selena, tidak terpengaruh. Tapi saya lakukan. Bagaimana kalau Celia bangun dan melihat kita? Celia juga tidak keberatan. Baiklah, tidak apa-apa jika kamu tidak menyebutkannya. Sekarang, saya marah. Cepat dan ganti pakaianmu. Kita akan bicara di ruang tamu di lantai bawah nanti, kata David dan menghilang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 868. Seorang Dragon Ranker seperti Selena tidak bisa menghentikan sebagian master level super dewa yang ingin pergi. 10 menit kemudian, David dan Selena telah berganti pakaian dan sedang duduk di ruang tamu. Apa itu? Lanjutkan, kata David. David, aku ingin minta maaf padamu, kata Selena meminta maaf. Minta maaf untuk apa? Seharusnya aku tidak memberitahu Celia tentang ahli bela diri dan malapetaka itu. Baiklah, mari kita tidak membicarakannya. Bahkan jika Anda tidak memberitahunya, cepat atau lambat dia akan mengetahui tentang streaming langsung global. Aku hanya ingin kau bersikap baik pada Celia. Dia benar-benar menganggapmu sebagai saudara perempuan. Saya tahu itu. Saya juga selalu menganggap Celia sebagai saudara perempuan saya sendiri. Tapi aku sangat menyukaimu, David. Selain itu, untuk meyakinkan keluarga raja agar tidak berusaha mengirim seseorang untuk membantu Summerland, saya berbohong kepada keluarga saya bahwa saya telah bersama Anda dan memohon mereka untuk membantu Anda. Saya tidak punya pilihan. Kalau tidak, saya tidak tahu apa yang harus saya katakan kepada keluarga saya. David tercengang dengan kata-kata Selena. Memikirkan kembali situasinya, kekuatan tersembunyi telah membuatnya mundur. Hanya keluarga raja yang melakukan yang terbaik untuk membantunya. Dia pikir keluarga raja berprinsip. Baru sekarang dia tahu itu karena Selena. Dia bilang dia sudah bersama dengannya. Apakah itu menjadikannya menantu keluarga raja? Keluarga raja mungkin merasa tidak mungkin menjelaskan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi mereka hanya bisa membantunya. Lagi pula, David sekarang menyadari bahwa Augustus dan Delmon memandangnya seperti seorang penatua memandang menantu ketika Bond membuka kedoknya di siang hari. Mereka tampak lebih bersemangat daripada Mason. David agak bingung saat itu. Dia tidak tahu mengapa keduanya bersemangat. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa. David tidak bisa marah pada Selena atas apa yang dia lakukan. Pertama, itu karena Celia. Dia bisa melihat bahwa Celia menganggap Selena sebagai saudara perempuannya. Ketika dia tidak ada, Selena tidak hanya akan menemani Celia tetapi juga menjaganya tetap aman. Kedua, orang-orang keluarga raja dikirim telah membantu menstabilkan Summerland. Summerland memang mendapat manfaat darinya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya David setelah merenung sejenak. Ayahku memintaku untuk mengundangmu ke rumah keluarga raja, gumam Selena. Kamu ingin aku pulang bersamamu sebagai pacarmu dan menantu keluarga raja? Bisakah kita? Selena bertanya, menatap David dengan mata besar penuh harap. David hendak mengatakan tidak, namun, ia enggan melakukannya saat melihat tatapan penuh harap dari Selena. Bahkan jika aku membantumu kali ini, bagaimana dengan masa depan? Kebohongan akan terungkap cepat atau lambat, kata David sambil menghela nafas. Jadi kamu setuju? Selena langsung bertanya dengan gembira. Bagaimana dengan masa depan? Kita akan membicarakan masa depan nanti, dan malapetaka akan datang. Kami bahkan tidak tahu apakah kami bisa selamat. Selain itu, bukankah Anda memberitahu Celia bahwa Anda akan memikirkan kami setelah itu? Malapetaka, kata Selena, mengedipkan matanya yang besar dan indah. David hanya bisa mengakui bahwa strategi Selena tepat. Memulai dengan Celia seperti seorang pria yang memulai dengan ibu mertuanya ketika dia sedang mencari pacar. Ketika itu berhasil, itu akan menghasilkan keajaiban. Karena itu, David setuju untuk kembali bersama Selena kapan-kapan. Namun, itu akan memakan waktu. Selena dengan senang hati menerimanya. Selama David setuju, tidak masalah berapa lama dia menunggu. Yang paling dia takuti adalah bahwa David akan menolak dan tidak memberinya kesempatan. Selama beberapa hari berikutnya, David merasakan ketenaran. Popularitasnya telah mencapai puncaknya. Puluhan miliar orang di seluruh dunia telah menonton siaran langsung dan mengingat wajahnya dengan jelas. Masih bersama si Binuang Channel.
Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 869. David sekarang dikenali kemanapun dia pergi. Dia selalu langsung dikelilingi oleh kerumunan orang. Ini tidak hanya di Summerland tetapi juga di tempat lain di dunia. David telah menjadi ikon di seluruh dunia. Bahkan penyanyi dan bintang film terkenal harus menyingkir untuknya. Tidak ada yang sepopuler David. Jika ada yang berani berbicara buruk tentang David di depan umum, akan langsung ada kemarahan dan bahkan pertengkaran. David hanya bisa tinggal di rumah dan tidak pergi kemana-mana. Jika dia pergi ke suatu tempat yang sedikit lebih ramai, dia akan dikelilingi oleh orang-orang. Mereka akan meminta foto, tanda tangan, dan informasi kontaknya. Lebih sering daripada tidak, mereka ingin menjadi muridnya. David tidak bisa mengajar orang lain. Dia sendiri masih amatir. Dia hanya sampai di tempat dia hari ini karena sistem. Juga terungkap bahwa David adalah pemilik di balik Islip Capitals. Dia sekarang adalah orang terkuat di dunia. Namun, malapetaka itu masih berupa pedang yang tergantung di atas kepala. Itu bisa turun kapan saja. Dia belum bisa santai. Sekarang David telah mencapai kekuatannya saat ini, dia harus bertanggung jawab. Konfirmasi dari pemilik di belakang Islip Capitals mengirimkannya reputasi melonjak. Banyak perusahaan berbondong-bondong ke Islip Capitals untuk menghubungi mereka. Mereka akan menerima tawaran apapun, tidak peduli seberapa keras, hanya untuk bekerja dengan Islip Capitals. Banyak perusahaan bahkan akan menawarkan sepertiga saham mereka ke Islip Capitals secara gratis jika mereka memintanya. Ini hanya agar mereka bisa menghubungi David. Islip Capitals berkomitmen untuk kemitraan yang adil. Hampir selalu mitra yang mendapat untung lebih banyak. Lagi pula, tujuan David bukanlah untuk menghasilkan uang tetapi untuk membelanjakannya. Itu juga membuat banyak orang senang bahwa David menang. Jika Bond menang, seluruh dunia akan menderita karena intimidasi keluarga Chris. Ibu kota Liga Timur mulai berkembang dengan cepat. Selain itu, mereka membangun cabang di seluruh dunia, berapapun biayanya. David akan berinvestasi pada siapapun yang menjangkau Islip Capitals. Dia bahkan membayar lebih. Itu memberi orang kesan yang lebih baik tentang Islip Capitals. Hanya dalam 1 minggu, Islip Capitals telah berinvestasi dalam ribuan perusahaan, dan daftarnya terus bertambah. Poin mewah David juga melonjak untuk pertama kalinya dalam sejarah. David kagum dengan kecepatan pertumbuhannya. Setelah menghabiskan lebih dari seminggu bersama Celia, David berencana pergi diam-diam. Dia pertama kali kembali ke provinsi South River untuk bertemu Bibi Sally dan Bibi Diana. Kemudian, dia perlu melihat Pearl. Dia telah menjadi orang tersibuk selama periode ini. David memintanya untuk tidak bekerja terlalu keras dan menyerahkan semuanya kepada staf mereka, tetapi Pearl menolak melakukannya. Dia mungkin berpikir itu adalah satu-satunya cara dia bisa membantu David. Inilah yang membuatnya berharga. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 870. Jika dia kehilangan nilainya, bagaimana dia memenuhi syarat untuk berdiri di samping David? Siaran langsung global telah membawa David dari balik layar ke garis depan media, di mana ia dikenal oleh banyak orang dan menjadi idola banyak remaja. Orang biasa menyaksikan untuk pertama kalinya betapa kuatnya seniman bela diri. Mereka tidak hanya bisa terbang bebas di udara, tapi juga kebal peluru. Bahkan senjata berat seperti peluru penembus baju besi dan artileri kecil tidak bisa melukai mereka. Itu menakjubkan. Banyak orang yang iri. Mereka berharap mereka bisa menjadi sama. Namun, David memilih untuk tidak menjadi terkenal jika dia punya pilihan. David berpikir menjaga profil rendah adalah cara untuk pergi. Lebih baik mencapai hal-hal besar secara diam-diam. Sayangnya, itu di luar kendali David, jadi dia hanya bisa menerimanya. Menjadi terkenal tidak ada gunanya bagi David. Sebaliknya, itu menyebabkan banyak masalah dan memberinya banyak batasan. Dia harus berhati-hati kemanapun dia pergi. Dia takut dikenali. David tidak menganggur dalam beberapa hari berikutnya. Dia meminta semua kekuatan mengumpulkan petunjuk tentang bencana itu. Namun, hasil yang mereka dapatkan membuat David tertekan. Tidak ada substansi untuk itu. Dengan kata lain, mereka tidak tahu apa-apa kecuali peristiwa, kerangka waktu terjadinya, dan namanya. David bahkan bertanya-tanya apakah orang-orang dari zaman kuno sedang mengolok-olok. Namun, pasukan percaya pada malapetaka itu. Itu tidak hanya tercatat dalam sejarah tetapi juga dalam ajaran leluhur, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi, David hanya bisa memaksakan diri untuk percaya bahwa malapetaka itu ada. Tanpa mengetahui detail bencana tersebut, dia tidak dapat membuat rencana detail. David hanya bisa memperbaiki dirinya secepat mungkin dan melakukan yang terbaik. Beruntung, perkembangan Islip Capitals juga berjalan lancar, memberi David poin yang cukup banyak. Ini adalah satu-satunya penghiburan bagi David.
Hampir setengah bulan setelah pertempuran ketika David diam-diam kembali ke South River City di provinsi South River. David perlahan-lahan menjadi sosok kultus, tapi dia masih orang yang sama di dalam. Dia tidak ingin teman dan kerabatnya berpikir bahwa dia telah berubah dan menjadi jauh. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk bertemu dengan orang-orang yang dekat dengannya. Setidaknya ini akan memperjelas bahwa dia bukan orang seperti itu. Setelah tiba di South River City, David pertama kali bertemu Bibi Sally, Bibi Diana, dan keluarga mereka. Selain Bibi Sally dan Bibi Diana, yang dapat berbicara dengan David dan memberinya beberapa nasihat, paman, bibi, dan sepupunya yang lain tidak berani berbicara dengan David. Mereka takut menyinggung perasaannya. Lagi pula, David membunuh orang tanpa ragu di siaran langsung. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 871. Meskipun orang yang dia bunuh adalah penjahat, mereka masih ketakutan. David juga tidak bisa berbuat apa-apa tentang situasi ini. Untungnya Bibi Sally dan Bibi Diana tidak terasing dari David. Lagi pula, dia tumbuh dengan dua orang ini sebagai walinya. Selain itu, mereka adalah orang-orang yang membantunya selama masa-masa tersulitnya. Dia juga tinggal di rumah mereka cukup lama. David dengan tulus memandang mereka sebagai anggota keluarga terdekatnya. Itu akan baik-baik saja selama mereka tahu dia tidak berubah. Setelah melihat kedua keluarga tersebut, David pergi ke keluarga Luther untuk bertemu dengan Tuan Tua Luther, Charles, dan Sandy. Tuan Tua Luther dan Charles secara alami senang dengan kunjungan mendadak David, tetapi mereka masih sedikit menahan diri meskipun merasa bahagia. Lagi pula, kedua belah pihak terpisah jauh dalam kekuatan, identitas, dan status. David tahu agak tidak mungkin mempertahankan tingkat persahabatan yang sama dengan Charles seperti sebelumnya. Namun, sikap Sandy terhadap David sama sekali tidak berubah. Begitu dia melihat David, gadis kecil itu melompat dengan gembira. Dia berlari dan memeluk lengan David sambil memanggil namanya dengan manis. Setelah beberapa saat, dia bertanya kepada David bagaimana rasanya terbang di langit. Dia benar-benar ingin mencobanya dan ingin David membawanya terbang. Kemudian, dia bertanya bagaimana David berhasil menjaga agar peluru dan peluru tidak melukainya. Tuan Tua Luther dan Charles sangat gugup ketika mereka melihat itu. Mereka tidak menyangka akan terjadi apa-apa antara Sandy dan David sekarang. Mereka hanya berharap David sesekali mengingat bahwa ada keluarga seperti keluarga Luther yang pernah membantunya. Namun, sikap Sandy membuat David memanas. Gadis kecil ini semakin menyenangkan. David suka kalau Sandy seperti ini. Dia memperlakukannya dengan cara yang sama seperti dia memperlakukannya sebelumnya. Dan itu tidak akan berubah karena perubahan dalam dirinya, kekuatan, identitas, atau status. Di masa depan, dia akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Jika orang-orang ini mulai berhati-hati terhadapnya dan menjaga jarak darinya sekarang, lalu dengan perbaikannya di masa depan, jarak di antara mereka hanya akan bertambah. David tidak ingin melihat ini terjadi. Ini karena dia manusia. Jadi, tidak peduli seberapa kuat dia tetaplah manusia dari darah dan daging dan masih memiliki perasaan. David tidak ingin meninggalkan alam fana di masa depan. Nah, apa yang dilakukan Sandy saat ini membuat David merasa nyaman. Dia membelai kepala Sandy, tersenyum penuh perhatian, dan berkata, Sandy, jika kamu benar-benar mau, aku akan mengajakmu terbang saat hari sudah gelap. Pemandangan di langit menakjubkan. Oke, Dev, kamu sudah berjanji, jadi kamu tidak bisa mengingkari janjimu, balas Sandy dengan gembira. Saat ini, Tuan Tua Luther menghentikan Sandy. Sandy, berhentilah bermain-main, Pak David sangat sibuk. Bagaimana dia punya waktu untuk melakukan hal-hal konyol ini denganmu? Segera kembali, dan jangan ganggu Tuan David. Kakek, bagaimana aku bermain-main? Dev berjanji padaku, saya tidak memaksanya, balas Sandy dengan cemberut. Kamu gadis bodoh, kenapa kamu tidak bisa membedakannya? Tuan David hanya sedang baik, dan Anda menganggapnya serius. Dia sangat sibuk, jadi tidak mudah baginya untuk mampir. Bagaimana dia punya waktu untuk menemanimu? Tuan Tua Luther berkata dengan marah. Dengan kekuatan dan identitas David saat ini, kehadirannya saja akan membawa terang ke tempat tinggal keluarga Luther yang sederhana. Karena itu, bagaimana Tuan Tua Luther berani terus membiarkan Sandy mengganggu David dengan begitu bodohnya? Tidak apa-apa, Tuan Tua Luther. Saya sangat suka Sandy, dan saya tidak ada hubungannya akhir-akhir ini, jadi saya datang ke sini untuk melihat Anda. Melihat, kakek, Dev yang mengatakannya, bukan aku. Sandy, jika kamu butuh sesuatu di masa depan, kamu bisa meneleponku kapan saja. Saya akan berada di sana setiap kali Anda menelepon. Benar-benar, lalu, bisakah saya menelepon Anda ketika saya tidak membutuhkan apa-apa? Kakek dan kakakku tidak mengizinkanku meneleponmu karena mereka bilang aku akan mengganggumu, kata Sandy sedikit sedih.
Kamu bisa menelepon saat kamu tidak membutuhkan apa-apa juga, kata David segera. Oke, baiklah, kakek dan kakakku tidak bisa menghentikanku sekarang. Terima kasih, Dev. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 872. Sandy mengguncang lengan David dari sisi ke sisi, membuat David sedikit tidak nyaman. Di dalam rumah keluarga Luther, setelah mengobrol sebentar dengan tuan-tua Luther dan Charles, David memenuhi janjinya ketika hari sudah gelap. Dia terbang langsung ke langit bersama Sandy. Saat dia melihat ribuan lampu di bawah kakinya, suasana damai menenangkan David. Namun, Sandy sedikit gugup. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia terbang di udara tanpa tindakan pengamanan apapun, jadi dia memeluk David dengan erat. Setelah perlahan terbiasa, Sandy tidak lagi gugup. Sebaliknya, dia agak bersemangat. Setelah beberapa saat dia melihat profil David yang tampan, Sandy berkata, "Dev, pegang aku sedikit lebih tinggi, aku sedikit takut." Meskipun Sandy baru saja beranjak dewasa, dia hanya sedikit lebih tinggi dari bahu David. Jadi ketika David merangkulnya dan terbang ke langit, kepalanya bersandar tepat di bahu David. Ketika David mendengar itu, dia mengerahkan kekuatan di tangannya dan menarik Sandy sejajar dengannya. Begitu saja, David menggendong Sandy dengan satu tangan sementara Sandy memeluk David dengan kedua tangannya. Keduanya mengitari River City beberapa kali, lalu terbang ke tepi pinggiran kota yang sunyi. Tepat ketika David hendak mengusulkan untuk turun, Sandy berbicara satu langkah di depannya. "Dev. Ya, apa masalahnya? Apakah Anda ingin turun sekarang karena membosankan?" David menoleh untuk melihat Sandy dan bertanya. Tak disangka, tiba-tiba Sandy menjulurkan lehernya dan menciumnya. David tidak menyangka Sandy akan melancarkan serangan diam-diam. Dia tersentak sadar, dan dia ingin mendorongnya pergi. Namun, mereka ada di langit, jadi dia tidak bisa melakukannya. Karenanya, David hanya bisa menggertakkan giginya. Namun, Sandy tidak menyerah. Dia menggeser tubuhnya sedikit dan menghadap David. Kemudian, dia menarik lengannya sehingga dia tidak lagi memegangi David. Sebaliknya, dia melingkarkan lengannya di leher David. David adalah pria normal, jadi tekadnya hancur setelahnya. Sandy melakukan itu padanya. Sandy terkejut. Setengah jam kemudian, dia melepaskannya, tidak berani menatap mata David. Sandy menyandarkan kepalanya tepat di bahu David, berkata, "Dev, aku menyukaimu, aku sangat menyukaimu. Anda telah memenuhi pikiran saya sejak Anda menyelamatkan saya, dan Anda telah bertahan di sana sejak saat itu. Saya tidak peduli siapa Anda, seberapa tinggi status Anda, atau seberapa kuat Anda, saya hanya menyukai Anda. Aku menyukaimu sekarang, dan aku akan menyukaimu di masa depan." "Sandy, kenapa kamu melakukan ini?" David bertanya dengan senyum masam. "Dev, kakekku dan Charlie sama-sama mengizinkanku untuk menyukaimu. Tapi sejak terakhir kali mereka melihatmu di siaran langsung disiarkan, mereka menyesalinya. Saya tahu mereka menganggap jarak antara kita terlalu besar, tetapi menurut saya ketika Anda menyukai seseorang, semua faktor eksternal menjadi tidak relevan. Saya menyukai Anda sebagai pribadi, bahkan jika kamu kehilangan segalanya dan menjadi orang biasa, perasaanku terhadapmu tidak akan berubah sedikit pun." "Sandy, bukankah kita setuju terakhir kali? Anda masih muda, jadi Anda harus belajar keras. Kita bisa membicarakan ini setelah Anda lulus. Mungkin saat itu, kamu tidak akan menyukaiku lagi. Tapi saya tidak berpikir saya akan berubah tidak peduli berapa lama itu. Dev, aku tidak muda lagi. Saya menjadi dewasa 3 hari yang lalu. Kamu menjadi dewasa 3 hari yang lalu? Mengapa Anda tidak mengundang saya untuk hal sebesar itu? Aku bisa datang untuk merayakannya bersamamu?" tanya David dengan cemberut. "Aku ingin mengundangmu, tetapi kakekku tidak mengizinkanku meneleponmu. Mengatakan bahwa kamu adalah seseorang yang penting sekarang, dan aku tidak boleh meneleponmu sepanjang waktu atau kamu akan tidak bahagia, jadi. Makanya, aku tidak berani meneleponmu," kata Sandy sedih. Memang, itu seperti yang dia bayangkan. Setelah siaran langsung, banyak orang yang memiliki hubungan baik dengannya mulai menjauhkan diri. Mereka tidak mau, tapi jarak antara kedua belah pihak terlalu signifikan, dan mereka takut membuat David kesal. Padahal, David merasa dirinya tidak berubah sama sekali. Dia ingin terus memiliki hubungan baik yang sama dengan orang-orang ini. Sayangnya, ini bukanlah sesuatu. Anda bisa berubah dengan merendahkan dirinya sendiri. "Sandy, aku masih diriku yang dulu. Saya tidak akan merasa terganggu oleh Anda, dan saya tidak akan bahagia. Anda dapat menelepon saya kapan saja di masa depan," kata David dengan sedikit kesusahan. "Oke, saya mengerti, terima kasih. Dev, kamu harus menungguku lulus, oke? Aku tidak lebih buruk dari pacarmu," kata Sandy dan merangkul leher David. David tersenyum kecut. "Sandy, ayo turun. Dev, mari kita tinggal di sini lebih lama. Kamu sudah lama tidak datang menemuiku,
dan aku sangat merindukanmu. Setelah Sandy selesai mengatakan itu, dia melepaskan diri dari bahu David dan menciumnya lagi. Dia sepertinya tahu bahwa dia tidak akan melihat David untuk waktu yang lama setelah David pergi kali ini. Jadi, dia harus menciumnya sampai dia puas. Kali ini David tidak menanggapi. Setelah kastil dibobol pertama kali, kali kedua akan jauh lebih mudah, dan hampir seperti yang diharapkan. Setelah mengirim Sandy kembali, hari sudah larut malam. David kembali ke Salt River International Residence, di mana dia sudah lama tidak hidup. Dia memikirkan tentang hubungannya yang kacau dan berantakan saat dia berbaring di tempat tidur. Dia tidak bisa mengecewakan Celia. Lalu ada Pearl, Sandy, dan, Selena. Apa yang harus dia lakukan dengan wanita-wanita ini? David merasakan sakit kepala datang. Jika dia ingin menambahkan wanita lain selain Celia, tidak diragukan lagi itu adalah Pearl. Ini karena wanita ini bisa melakukan apa saja untuk David. Lagi pula, dia menyukainya. Selain itu, dia juga banyak membantunya sejak awal. Namun, Celia lebih menyukai Selena. Dan kemudian ada Sandy. Aku masih terlalu berhati lembut, desah David tak berdaya. Selain perasaan campur aduk ini, malapetaka itu juga merupakan masalah yang akan segera dihadapi David. Lupakan, saya harus mencoba meningkatkan kekuatan saya terlebih dahulu. Aku akan memikirkan ini setelah bencana. Jika malapetaka tidak datang, saya akan menghabiskan semua uang dalam sistem, meningkatkan kekuatan saya secara maksimal, dan kemudian memikirkan masalah ini. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 873. Jika saya bahkan tidak bisa melewati bencana, maka semua pertanyaan ini tidak relevan. Keesokan harinya, David mengundang ketiga teman sekamarnya keluar. Dia takut untuk kembali ke sekolah sekarang. Dia akan menyebabkan kegemparan di sekolah begitu dia kembali. Pada saat itu, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Antusiasme para alumni ini jauh lebih besar dibandingkan dengan orang-orang di luar. Saat ini, David paling ditakuti masalah. Tempat yang mereka pilih untuk bertemu masihlah Golden Leaf Hotel. Ketiga teman sekamar David sangat senang bertemu dengan David. Namun, David dapat merasakan pengekangan dan kehati-hatian yang sama dari mereka seperti kakek dan cucu keluarga Luther. Mereka tidak berbicara dengan santai seperti sebelumnya. Mereka biasa bercanda di antara mereka, dan mereka akan melontarkan banyak lelucon kotor. Sekarang, ketiganya melakukan yang terbaik untuk memuji David. David tahu bahwa ini semua adalah perubahan setelah menonton siaran langsung global. Beginilah masyarakat saat ini. Ketika jarak antara kedua belah pihak tumbuh, mereka akan gagal untuk bertindak secara alami tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Orang lain tidak akan bisa menyesuaikan diri bahkan jika mereka mau. David mengerti bahwa pada dasarnya tidak mungkin untuk kembali ke hubungan mereka sebelumnya yang mengutamakan kesetaraan dan gotong royong. Setelah mengobrol sebentar, David memberitahu mereka bahwa mereka dapat menghubunginya jika menemui kesulitan. Jika mereka tidak punya tempat tujuan setelah lulus, mereka harus bekerja di Islip Capitals, dan dia telah mengatur segalanya untuk mereka. Mereka tidak akan mulai dari bawah. Mereka bisa bergabung terutama untuk belajar. Setelah itu, mereka bisa bertanggung jawab atas proyek di suatu daerah. Meskipun mereka tidak terlalu kaya, setidaknya mereka berada di kelas menengah ke atas. David sangat peduli dengan ketiga teman sekamarnya. Mereka telah tinggal bersama begitu lama, jadi mereka memiliki hubungan yang cukup baik. Akan baik untuk membantu mereka sebanyak yang dia bisa. Jika memungkinkan, David ingin memberi mereka masing-masing jumlah yang cukup besar agar mereka tidak khawatir tentang uang lagi. Sayangnya, David tahu mereka tidak akan menerima ini. Itu sebabnya dia meminta mereka untuk bergabung dengan Islip Capitals. Mereka bertiga sangat berterima kasih untuk ini. Islip Capitals telah berkembang pesat baru-baru ini. Dengan seseorang yang menjadi orang nomor satu di dunia, konsorsium nomor satu di dunia cepat atau lambat. Plus, keuntungan dari perusahaan itu luar biasa. Banyak orang yang berusaha keras untuk masuk. Sangat disayangkan sekarang menjadi semakin sulit untuk memasuki ibu kota Liga Timur. Tentu saja, itu milik mereka. Mimpi menjadi kenyataan jika mereka bisa bekerja di Islip Capital segera setelah mereka lulus. Ini adalah perlakuan yang tidak dimiliki oleh banyak elit. Setelah makan siang, David mengawasi ketiganya kembali ke kampus. Pada saat yang sama, dia merasakan rasa kehilangan yang meningkat di hatinya. Tidak peduli seberapa dekat dia sekarang, memulihkan hubungan lama dengan mantan teman itu akan sulit. Dia tidak bisa menahan ini. Jika itu dia juga tidak bisa bertindak seolah tidak terjadi apa-apa jika dia memiliki seorang teman yang jauh lebih berbakat dalam segala aspek. Ini karena lingkaran mereka berbeda sekarang. Namun, di mana lingkarannya? David menatap langit. Saat itu tengah hari, dan langit berwarna biru. Awan putih melayang di langit, dan terik matahari menyinari bumi.
Dengan kekuatan David, dia sudah menjadi orang nomor 1 di dunia. Jika dia terus meningkat, apakah dia akan meninggalkan bumi dan pergi keluar angkasa? Sistem itu jelas bukan sesuatu dari bumi. Jika demikian, seharusnya ada kehidupan berakal di tempat lain. Meskipun David ingin menjelajahi luar angkasa dan menemukan dunia yang lebih luas, dia ingin tahu sistem apa yang lebih buruk. Mengapa sistem memilih dia? Dia terus merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Namun, mengingat keluarga dan kekasihnya ada di bumi, David memutuskan dalam hatinya bahwa dia tidak akan meninggalkan bumi. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 874. Ini adalah rumahnya. Setelah dia melewati bencana dengan selamat, dia akan menikahi Celia dan kemudian memiliki banyak anak. Jika Celia tidak bisa melahirkan anak-anaknya, maka dia akan mendengarkan nasihat Celia dan menerima Selena. Namun, dia juga harus membawa Pearl. Pada akhirnya, mereka akan menemukan pulau tak berpenghuni untuk menikmati tahun-tahun terakhir hidup mereka. Sore harinya, David berencana terbang langsung ke Springfield untuk mengunjungi Pearl. Namun, setelah dipikir-pikir, dia menghubungi Amelia terlebih dahulu untuk bertemu dengannya. Pertemuan ini bisa dianggap sebagai perpisahan. David memiliki perasaan campur aduk tentang teman sekelas Dewi yang pernah dia hubungi dari kulit ke kulit. Amelia sangat senang saat bertemu David. Namun, matanya menjadi gelap setelah beberapa saat. Sebelumnya, dia hanya mengira David adalah seseorang dari keluarga super kaya. Sebagai salah satu dari 3 primadona kampus South River University, dia berhak mengejarnya. Namun, setelah melihat David di siaran langsung global tersebut, suatu hari, Amelia menemukan bahwa identitas David jauh di luar imajinasinya. Bahkan sosok legendaris Mason Stefani, kepala staf Summerland, perlu bersikap sopan kepada David. David adalah orang yang sangat berpengaruh, jadi apakah dia masih cocok untuknya? Jelas, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak lagi layak untuk David. Amelia menangis selama beberapa malam karena ini, seolah-olah mimpi yang dia pegang untuk waktu yang lama tiba-tiba hancur tanpa ampun. Dia berjuang untuk menerima kenyataan ini untuk sementara waktu. Amelia, lama tidak bertemu. David menyambutnya dengan senyuman. Lama tidak bertemu, Dav. Untuk sementara, Amelia tidak tahu bagaimana harus memanggil David. Jika dia memanggilnya dengan nama depannya, dengan status David saat ini, itu akan membuatnya tampak kasar. Jika dia tidak memanggilnya seperti ini, maka Amelia tidak tahu lagi bagaimana memanggilnya. Amelia, kamu seharusnya memanggilku dengan namaku. Anggap saja aku David yang sama seperti dulu. Tidak, aku David yang sama seperti dulu. Tidak ada yang berubah sama sekali, jadi jangan terlalu sopan. Kami bahkan melakukan sedikit kontak kulit saat itu, dan itu ciuman pertamamu terakhir kali, kan? Akulah yang mengambil ciuman pertamamu, meskipun itu terpaksa, goda David sambil tersenyum. Amelia tidak menyangka David mengatakan hal seperti itu. Dia pikir David akan serius dan tidak tersenyum karena dia orang yang hebat sekarang. Namun, saat melihat senyum hangat David, Amelia merasa lega. David masih David yang sama. Hanya saja dia menjadi sedikit terlalu peduli dengan status. Baiklah, David, lama tidak bertemu. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu itu ciuman pertamaku? Tanya Amel penasaran. Pada saat ini, dia melepaskan banyak hal di hatinya. Dia berhenti mengutak-atik. Karena dia telah berusaha, itu sudah cukup. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia tetap harus memberikan restunya. Dia mencintai pria yang menyilaukan seperti matahari ini, dan dia tidak menyesal dalam hidupnya. Yah, kamu tidak berpengalaman, dan kamu menggigitku. Yah, apakah kamu ingin mencoba lagi? Kali ini, aku berjanji, tidak akan menggigitmu. Sebaliknya, aku akan membuatmu merasa baik. Amelia menjilat bibirnya dengan lidahnya dan menggodanya. Tidak, terima kasih. Silakan duduk. Keduanya duduk bersama dan mulai mengobrol. Amelia memberitahu David apa yang terjadi di kampus sementara David bercerita tentang seniman bela diri. Keduanya seperti teman lama, banyak hal yang mereka bicarakan, dan akhirnya ketika hendak berpisah, Amelia tiba-tiba berkata, David, apa kita masih punya kesempatan untuk bersama? David baru saja hendak berkata tidak ketika melihat Amelia yang tadi masih tersenyum tiba-tiba menangis. David bisa merasakan tekad di mata Amelia. Wanita ini benar-benar menyukainya. Hak apa yang dia miliki untuk menghilangkan harapan orang lain? David menghela nafas dan berkata, Amelia, ayo ikuti arus, oke? Tak satu pun dari kita dapat memprediksi apa yang akan terjadi di dunia ini besok. Anda telah menonton siaran langsungnya, jadi Anda harus tahu tentang malapetaka itu. Itu nyata, dan saya tidak yakin saya bisa melewatinya. Oke, terima kasih, David. Amelia menyeka air matanya dan tersenyum. Dia tahu ini adalah jawaban terbaik yang bisa dia dapatkan.
David mengantar Amelia keluar. Dia tidak berani muncul di pintu masuk universitas dengan berani sekarang. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengantarnya ke sini. Amelia tiba-tiba berbalik, berjinjit, dan mencium bibir David. Setelah itu, dia dengan cepat berbalik dan lari. Angin meniup tetesan air matanya, dan mendarat di bibir David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 875. David mencoba menjilatnya dengan lidahnya. Itu keren dan asin. Setelah mengirim Amelia pergi, urusannya di River City selesai. David tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di River City. Kemudian, dia terbang langsung ke Springfield pada malam hari. Pearl mendengar bahwa David akan datang, jadi dia menghentikan semua pekerjaannya dan pergi ke bandara sendirian untuk menemui David. Dia sudah lama menunggu David. Mungkin dia takut dengan siaran langsung global, karena Pearl masih terlihat sedikit emosional saat melihat David. Ketika mereka memasuki rumah, dia memeluk David dengan erat. Kemudian, dia mulai bermesraan dengannya. David mungkin juga merasa bahwa dia berutang terlalu banyak pada Pearl, jadi dia tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia menjawab dengan lembut. Namun, keduanya tidak pergi ke base ketiga. Saat dia menghabiskan beberapa hari bersama Pearl di Springfield, David bertemu dengan Clinton, Goldie, dan dua saudara kandungnya, Tony dan Rhonda. Setelah itu, dia meninggalkan Springfield karena dia masih memiliki banyak orang lainnya untuk bertemu. David akan bertemu dengan semua orang yang telah membantunya dari mulai, seperti Hu dan lainnya. Saat David sedang berlari keliling negeri, tiba-tiba dia menerima telepon yang memintanya untuk memenuhi janjinya. Karena dia berjanji kepada mereka, dia juga ingin segera memenuhinya. Karena itu, dia dengan senang hati setuju. Ibu kota, keluarga Soron sedang rapat. Luna baru saja tiba di rumah. Dia berada di kampus ketika dia menerima telepon dari rumah yang memintanya untuk mampir. Ketika dia tiba di rumah, dia menemukan bahwa saudara perempuannya, Wendy, telah berhasil menembus Tiger Rank. Sedangkan Wendy baru berusia 21 tahun. Dia tidak lebih buruk dari keturunan kekuatan yang kuat untuk menerobos ke peringkat harimau pada usia ini. Yang terpenting, Wendy berkencan dengan keturunan dari kekuatan yang kuat dengan Wali God Rank, yang berarti keluarga Soron telah menemukan dukungan yang kuat. Dilihat dari situasi saat ini, Wendy mengambil alih keluarga Soron hampir pasti. Namun, meski keluarga Soron memiliki pendukung, mereka tetap tidak ingin kehilangan pasangan keluarga Queen. Situasi di Summerland kini telah stabil. David, Master nomor 1 dunia, bertanggung jawab. Oleh karena itu, kekuatan dunia akan menghormati Summerland. Ini membantu keluarga Queen, kekuatan lokal di ibu kota, berkembang seiring dengan situasi saat ini. Mereka sudah memiliki banyak sumber daya. Apalagi dengan situasi terkini di Summerland, siapa yang berani main-main? Siapa yang berani merampok sumber daya mereka? Bahkan kekuatan yang kuat seperti keluarga raja tidak akan berani melakukan ini. Apalagi kekuatan lain. Oleh karena itu, keluarga Queen merasa sangat nyaman selama ini. Banyak keluarga tersembunyi yang muncul kembali berinisiatif mendatangi mereka untuk melamar kerjasama. Beberapa kekuatan jauh lebih kuat dari keluarga Soron. Hingga saat ini, keluarga Queen tidak mengetahui bahwa mantan penerus mereka, Zachary, dibunuh karena menyinggung David. Kalau tidak, mereka pasti sudah meninggalkan ibu kota untuk bersembunyi di sudut. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 876. Saat ini, keluarga Soron panik. Keluarga akhirnya memutuskan setelah beberapa pertimbangan. Mereka ingin Luna menikah dengan keluarga Queen secepat mungkin. Ini akan mengkonsolidasikan kemitraan antara keluarga Soron dan keluarga Queen. Adapun hal-hal sepele seperti Luna belum lulus, itu tidak seberapa dibandingkan dengan masa depan keluarga Soron. Oleh karena itu, keluarga Luna segera memanggilnya untuk kembali. Ketika Luna mengetahui bahwa keluarga telah memanggilnya untuk memintanya menikah dengan keluarga Queen sesegera mungkin, dia sangat marah. Dia mencoba berunding dengan para tetua keluarga di tempat. Kenapa sekarang? Bukankah kamu bilang kita bisa menunggu sampai aku lulus kuliah? Balas Luna dengan keras. Luna, situasi saat ini agak istimewa, dan cepat atau lambat kamu akan menikah dengan keluarga Queen, jadi mengapa kamu masih bertahan? Ini adalah hasil dari diskusi keluarga. Terima takdirmu demi keluarga, kata kepala keluarga, Forrest Soron. Menerima takdirku, aku tidak akan pernah menerima takdirku. Saya memberitahu Anda sekarang bahwa saya tidak ingin menikah dengan keluarga Queen. Jika Anda ingin seseorang menikahi mereka, mintalah Wendy untuk melakukannya, kata Luna sambil mencibir. Oh, Luna, kamu sudah dewasa, ya? Anda berani menentang perintah keluarga dan ingin saya menikah dengan keluarga Queen? Anda tidak tahu saya akan menjadi kepala keluarga Soron berikutnya, bukan? Wendy dengan sinis berkata di samping.
Wendy, jangan berpuas diri. Anda hanya menerobos ke peringkat harimau dan mengantongi sepotong sampah. Lihat dirimu, kamu sangat senang sampai hampir lupa nama belakangmu. Sungguh lancang, sungguh lancang, sungguh lancang. Beberapa suara berbicara bersamaan setelah Luna selesai berbicara selain beberapa tetua keluarga Soron. Salah satu suara itu berasal dari seorang pemuda di samping Wendy. Matthew adalah pewaris pertama kekuatan dengan seseorang yang setengah jalan menuju God Rank yang disebut sebagai sampah. Ini membuatnya sangat marah. Dia ingin langsung ke atas, menekan gadis keji ini ke tanah, dan menghukumnya di tempat. Dia ingin menjadikannya budaknya selama sisa hidupnya sehingga dia akan menyenangkannya kapan saja, di mana saja. Seseorang harus mengakui bahwa dua saudara perempuan dari keluarga Soron itu cantik. Terlepas dari apakah itu tubuh atau penampilan mereka, mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Luna bahkan lebih baik dari Wendy. Matthew awalnya menginginkan seorang wanita. Karena itu, dia berpikir jika dia bisa membawa kedua saudara perempuan dari keluarga Soron ke tempat tidur bersamanya, itu akan luar biasa. Tuan Matthews, tolong jangan marah. Kami tidak mendidik keturunan kami dengan baik, jadi kami mempermalukan diri kami sendiri di depan Anda. Yakinlah, saya akan memberi Anda jawaban yang memuaskan, kata Forrest dengan hormat kepada Matthew. Setelah berbicara, Forrest membentak Luna lagi, kamu bajingan, minta maaf kepada Tuan Matthew sekarang. Mintalah dia untuk memaafkanmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda jika Anda membuat marah Tuan Matthew. HMPH, aku tidak akan meminta maaf, dan aku tidak akan menikah dengan keluarga Queen, kata Luna keras kepala. Kamu keturunan tidak berbakti dari keluarga Soron. Anda akan membuat saya marah sampai mati. Saat ini, Matthew mengatakan sesuatu, Tuan Soron, Anda melihatnya. Ini pertama kalinya aku disebut sampah. Aku tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Karena Nona Luna tidak ingin menikah dengan keluarga Queen, dia bisa menjadi budakku. Aku akan melepaskanmu saat kau memuaskanku. Tuan Matthew, tolong jangan marah, aku. Matthew menyela kalimat Forrest. Dia berkata, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa, Tuan Soron. Sudah beres, Tuan Matthews, bagaimana dengan saya? Wendy bertanya dengan suara manis. Jangan khawatir, Wendy, Anda adalah istri resmi saya. Sedangkan untuk adikmu, dia hanya budakku. Saya ingin mengajarinya bahwa dia tidak bisa memarahi sembarang orang. Matthew menghibur Wendy sambil memegangi pinggangnya. Pada saat ini, Matthew sangat gembira. Bahkan Tuhan membantu saya mendapatkan tangan saya pada para suster. Matthew percaya bahwa keluarga Soron tidak akan berani menentangnya. Orang terkuat di keluarga Soron hanyalah seorang rangker naga puncak. Sementara itu, keluarga Scott memiliki wali God Rank di keluarga mereka. Mereka terpisah bermil-mil. Sementara Forrest dan para tetua keluarga Soron merasa berkonflik tentang hal ini, pernyataan Luna berikutnya menyebabkan aula menjadi hening. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 877. Pah, Anda hanya sepotong sampah, dan Anda berani memuntahkannya. Omong kosong di rumah keluarga Soron. Kamu sangat ceroboh. Anak-anak dari keluarga Scott hanya meniru sifat buruk orang tua mereka. Aku tahu seluruh keluargamu baik-baik saja hanya dengan melihatmu. Kamu hanya sekelompok sampah dan sampah. Setelah Luna mengatakan itu, aula rumah keluarga Soron menjadi sunyi. Tidak ada yang mengira Luna akan memarahi seluruh keluarga Scott. Mereka adalah kekuatan terkemuka dengan wali God Rank yang bertanggung jawab. Bagaimana bisa Luna menghina mereka? Kamu putri yang tidak berbakti. Anda akan membuat saya marah sampai mati. Forrest menunjuk ke arah Luna dan berkata dengan suara bergetar. Luna, kamu adalah sesuatu yang lain. Anda benar-benar menghina seluruh keluarga saya. Tuan Soron, jika Anda tidak memberi saya jawaban yang memuaskan, saya pasti akan menyampaikan apa yang dia katakan kepada keluarga saya. Saya yakin Anda tahu konsekuensi menghina keluarga Scott. Itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh keluarga kecil sepertimu, kata Matthew dengan wajah muram. Pada titik ini, Wendy mengambil tindakan. Dia dengan cepat datang ke sisi Luna dan menamparkan wajahnya dengan keras. Pelak. Tamparan itu sangat keras. Meskipun Wendy baru saja menerobos, bagaimanapun juga dia adalah seorang Tiger Ranker. Bahkan jika kekuatan tersembunyi Luna dipertimbangkan, dia hanya kelas 1, jadi wajar saja, dia bukan lawan Wendy. Terlebih lagi, Wendy melakukan serangan diam-diam, dan Luna tidak menyangka Wendy akan bertindak begitu tiba-tiba. Oleh karena itu, dia jatuh ke tanah setelah ditampar. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. 5 bekas sidik jari langsung muncul di separuh wajah Luna. Kamu Beasteristach, kamu terlalu berani. Beraninya kau memarahi Tuan Matthew dan keluarganya? Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukannya? Saya pikir Anda tidak sabar untuk mati. Jika kamu ingin mati, jangan seret seluruh keluarga Soron bersamamu,
Wendy menunjuk ke arah Luna dan memarahi dengan keras. Dia tidak menahan tamparan ini sama sekali. Luna berdiri perlahan dari tanah, tidak gelisah dengan tamparan di wajahnya. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, Wendy, saya akan mengingat tamparan ini. Kalian ingin mengandalkan keluarga Scott, menjilat mereka dan menjadi pesuruh mereka, tapi aku tidak mau. Saya ingin menjadi manusia, dan izinkan saya memberitahu Anda, tidak ada yang bisa memaksa saya, Luna Soron, untuk melakukan apa yang tidak ingin saya lakukan. Luna menjadi sangat tidak biasa hari ini. Semua orang di keluarga Soron merasakan ada yang tidak beres. Di masa lalu, meskipun dia tidak puas dengan pengaturan keluarga, dia tidak akan pernah membicarakannya. Dia akan mengubur semuanya jauh di dalam. Dia tidak hanya menyuarakannya hari ini, dia juga memarahi seluruh keluarga Soron dan keluarga Scott. Entah gadis ini gila, atau entah bagaimana, dia mendapatkan kepercayaan diri untuk tidak takut pada semua orang di sini, termasuk keluarga Soron dan keluarga Scott. Apakah Luna bertemu seseorang yang kuat saat dia belajar? Forrest dan tetua keluarga Soron lainnya memandang Luna dengan curiga. Luna, kamu berani memanggil kami anjing? Jangan lupa bahwa Anda juga anggota keluarga Soron. Apa untungnya bagi Anda jika Anda menyinggung keluarga Scott dan keluarga Soron kalah? Saya tahu, Anda ingin mengirim Helve setelah kapak. Anda tidak harus menikah dengan keluarga Queen jika keluarga Soron kalah, bukan? Kamu sangat jahat. Bagaimana Anda bisa mengecewakan keluarga Soron yang telah membesarkan Anda dan melahirkan Anda? Wendy memarahi, merasa bingung dan jengkel. Wendy, jangan ucapkan kata-kata lurus ini di hadapanku. Jika Anda ingin seseorang menikah dengan keluarga Queen, lakukan sendiri. Kamu harus menikahi mereka, mau atau tidak, biarkan aku memberitahumu. Wendy diinterupsi oleh Matthew sebelum sempat selesai berbicara. Adapun keluarga Queen, mereka hanya berani bersikap sombong karena status mereka sebagai kekuatan lokal. Jika tidak, mereka akan menjadi seperti keluarga sampah. Keluarga saya dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Seorang budak untuk menebus dosa-dosaku, Anda hanya ingin membawa saya ke tempat tidur dengan Anda. Anda tidak harus membuatnya terdengar begitu benar. Namun, ini tidak sepenuhnya tidak mungkin. Itu hanya tergantung pada apakah kamu cukup berani, kata Luna sambil mencibir. Apa maksudmu dengan cukup berani? Matthew bertanya dengan penuh minat. Kamu akan tahu nanti. Bagus, aku ingin melihat trik apa yang bisa kamu mainkan. Luna, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari kami? Forrest menyela. Saat ini, nadanya tidak semarah sebelumnya. Pasti ada sesuatu yang terjadi di balik penampilan yang tidak biasa. Pasti ada sesuatu di balik mengapa Luna bertingkah seperti ini hari ini. Dia seharusnya menyembunyikan beberapa kartu truf. Kalian semua harus menunggu dan melihat, kata Luna dengan santai. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 878. Kemudian, dia berkata kepada Wendy, Wendy, menurutmu kamu akan menang? Belum tentu, tunggu saja, aku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Itu tenang di aula setelah itu. Semua orang menunggu hadiah besar yang disiapkan Luna. Setengah jam berlalu dengan cepat. Seorang pria masuk dari luar ketika semua orang akan kehilangan kesabaran. David datang ke alamat yang dikirim Luna untuknya. Kali ini, dengan membalas budi Luna, dia juga memenuhi salah satu keinginannya. Saat masuk ke aula, David melihat wajah kiri Luna sedikit bengkak, dan dia bisa melihat dengan jelas 5 bekas sidik jari di sana. Meski begitu, dia tidak mau bertanya tentang hal itu. Itu bukan urusannya, dia hanya datang untuk membalas kebaikannya. Itu saja, jika Luna tidak menyelamatkan Celia saat itu, dia sama sekali tidak ingin berhubungan dengan wanita ini. Ketika orang-orang di aula melihat wajah David, semuanya kecuali Luna terkejut. Semua mata mereka membelalak, dan rahang mereka menganga. Mereka tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Bukankah ini sebagian Super God Ranker, Silverface David, dari siaran langsung global? Dia juga nomor di dunia saat ini. Kenapa dia ada di sini? Tunggu, apakah dia? Semua mata tertuju pada Luna. Ketika mereka melihat kegembiraan di wajah Luna, Matthew dan Wendy merasa pusing, dan mereka jatuh ke lantai. Mereka tidak bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa hadiah besar Luna sekarang setelah menjadi seperti ini? Jika dia bisa membuatnya datang ke sini, Luna pada dasarnya bisa melakukan apapun yang dia inginkan di dunia ini. Mereka hanya kentang kecil. David bahkan tidak perlu melakukan apapun, dia hanya perlu mengucapkan beberapa patah kata memusnahkan keluarga mereka. Sementara itu, Forrest dan inti lain dari keluarga Soron diliputi kegirangan. Luna ingin menyapa David untuk membuktikan hubungan mereka. Namun, ketika dia melihat ekspresi David yang acuh tak acuh dan tidak bisa didekati, dia ragu-ragu. Luna tahu bahwa David memiliki kesan buruk padanya.
Dia hanya di sini kali ini untuk membalas kebaikannya karena telah menyelamatkan Celia. Apakah kalian sesepuh Luna? Tanya David. Ya, Emmer. David, 1-1-1 kakek Luna, jawab Forrest bersemangat. Luna dan aku berada di universitas yang sama, dan aku berutang budi padanya. Saya harap Anda tidak akan memaksanya melakukan apapun. Adapun keluarga Queen, akulah yang membunuh Zachary. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tuan David, yakinlah bahwa kami tidak akan memaksa Luna melakukan apapun yang tidak ingin dia lakukan, dan kami akan melatihnya untuk menjadi kepala keluarga berikutnya. Terakhir, keluarga Soron tidak akan pernah bekerja sama dengan keluarga Queen lagi, Forrest segera menjamin. David mengangguk, lalu, dia berkata kepada Luna, Luna, aku sudah melakukan apa yang aku janjikan. Saya harap Anda akan berperilaku. Setelah dia mengatakan itu, sosok David menghilang dari aula keluarga Soron. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 879. Selamat tinggal, Tuan David. Forrest berlutut di tanah dan menangis. Selamat tinggal, Tuan David. Yang lainnya juga berlutut di tanah dan menangis. David meninggalkan keluarga Soron. Bantuan Luna telah terbayar. Adapun apa yang akan dilakukan keluarga Soron selanjutnya, David tidak terlalu peduli. Tentu saja, David merasa selama keluarga Soron tidak bodoh, mereka tidak akan terus mempersulit Luna dan terus bekerja sama dengan keluarga Queen setelah dia pergi. David masih yakin tentang ini sebagai orang nomor satu di dunia. Siapa yang tidak ingin menyanjungnya sekarang? Bagaimana mungkin seseorang cukup bodoh untuk melawannya? Setelah berurusan dengan Luna, David melanjutkan rencananya. Beberapa hari kemudian, dia bertemu dengan hampir semua orang yang dulunya baik hubungan dengan dia. Dia juga membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Ada satu hal lagi, dan itu adalah menemani Selena kembali ke keluarga raja. Karena dia telah setuju untuk melakukan ini, David tidak akan melewatkan janji ini. Dia menganggap serius janjinya. Setelah dia selesai dengan itu, David tidak akan keluar untuk sementara waktu. Dia akan mempersiapkan dirinya dengan baik untuk bencana yang akan datang. Meskipun masuk akal untuk mengatakan bahwa malapetaka dapat terjadi kapan saja selama 50 tahun ke depan, baik besok atau 50 tahun dari sekarang, David punya firasat. Malapetaka akan segera datang dan tidak dalam waktu 50 tahun. Ditambah lagi, dia tidak akan bisa melewatinya dengan mudah. Karena itu, dia harus melakukan yang terbaik. Dia tidak bisa ceroboh sedikit pun. Kalau tidak, semua peradaban manusia di bumi akan hancur oleh bencana jika dia tidak memperhatikannya. Keluarga raja muncul kembali di ibu kota. Setelah David kembali ke ibu kota, dia menghubungi Selena. Segera, Selena bergegas dengan gembira. Keduanya pergi ke kediaman keluarga raja bersama. Saat ini, keluarga raja telah menerima pemberitahuan Selena. Seluruh keluarga berada dalam kekacauan. Mereka sudah lama menunggu David, sang menantu, datang ke rumah mereka. Mereka juga akan mendesak Selena untuk melakukannya dari waktu ke waktu. Sekarang, akhirnya waktunya. Untuk memberikan kesan yang baik kepada David, seluruh keluarga beraksi. Siapakah David? Dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di sebagian peringkat Dewa Super dan nomor satu di dunia. Bahkan jika David adalah menantu keluarga raja, mereka tidak bisa mengabaikannya sedikit pun. Pada saat David dan Selena sampai di kediaman keluarga raja, semua anggota inti keluarga sudah siap. Mereka hanya menunggu Selena kembali bersama David. Antusiasme yang ekstrim ini membuat David sedikit tidak nyaman. Karena keluarga raja selalu membantu Summerland, dan mereka tidak pernah berhenti di era Mason dan era ini, kesan David tentang keluarga raja selalu luar biasa. Dia mengobrol menyenangkan dengan Delmon juga. Mereka berbicara tentang dunia, situasi di Summerland, dan bencana. David juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada keluarga raja atas nama Summerland. Dia berterima kasih kepada keluarga raja atas kontribusi mereka ke Summerland. Namun, ketika David sedang mengobrol dengan Augustus, Augustus bertanya kepadanya tentang pengaturan pernikahannya dengan Selena. David bingung. Untuk sementara, dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Sejauh ini, dia belum menjalin hubungan dengan Selena. Namun, David juga tahu ini bukan waktunya untuk mengatakan yang sebenarnya. Sekarang dia ada di sini, dia harus menampilkan pertunjukan yang bagus. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia akan meremehkan Selena. Dalam situasi seperti itu, akan lebih baik jika dia tidak datang ke sini. Pada akhirnya, David hanya bisa mengatakan bahwa saat ini, dia harus fokus pada gambaran yang lebih besar. Malapetaka adalah hal yang paling penting saat ini, dan yang lainnya sepele sebelum ini. Jika dia tidak bisa melewati malapetaka, maka segalanya akan sia-sia. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 880.
Augustus juga dengan enggan menerima jawaban ini untuk saat ini. Episode kecil ini tidak akan mempengaruhi situasi keseluruhan. Semuanya dijelaskan sejak David menemani Selena kembali ke kediaman keluarga raja. Secara keseluruhan, tuan rumah dan tamu senang bahwa menantu laki-laki datang ke rumah kali ini. Kedua belah pihak senang, dan David telah memenuhi janjinya. Apa yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah melakukan segala upaya untuk meningkatkan kekuatannya sehingga dia dapat mengatasi bencana yang akan datang. Di bawah dukungan David, Islip Capitals berkembang semakin cepat. Bisnis mereka telah menyebar ke hampir setiap penjuru dunia. Namun, kali ini, tidak ada yang berani menghalangi Islip Capitals. Pasukan lokal di mana-mana menyambut mereka dengan tangan terbuka dan bahkan bekerja sama sepenuhnya dengan ibu kota Liga Timur. Poin mewah David juga meroket setiap hari. Pada saat yang sama, gelombang orang yang berlatih seni bela diri mulai melanda dunia. Semua orang mulai mendukung seni bela diri. Film-film seni bela diri dengan para aktor melakukan aksi mereka juga menjadi populer. Bintang-bintang yang berfokus pada seni bela diri semakin populer. Adapun penyanyi lain dan sejenisnya, mereka berangsur-angsur menghilang dari pusat perhatian. Patung David juga didirikan di berbagai kota provinsi. Ini adalah perawatan yang bahkan tidak dimiliki Mason. Mason melakukan hampir segalanya untuk Summerland, tetapi kebanyakan orang yang mengetahui hal ini berasal dari generasi yang lebih tua. Generasi baru tidak terlalu tahu banyak tentang itu. Sebaliknya, puluhan miliar orang secara global melihat David menyelamatkan Summerland sendirian. Oleh karena itu, semua orang menghormati David, dan hal ini dipahami dengan baik. Tentu saja, Mason sama sekali tidak peduli dengan reputasi palsu ini, tetapi sebaliknya, dia dengan sengaja mendorong David ke garis depan. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Sementara semua orang menikmati gelombang seni bela diri, banyak seniman bela diri baru muncul di seluruh dunia setelah 3 tahun pelatihan Summerland telah menghasilkan sebagian besar dari mereka. Meski seni bela diri membutuhkan kondisi yang sangat keras, persyaratan untuk bakat juga sangat tinggi, dan basis populasi global terlalu besar. Pasti ada beberapa orang yang sangat berbakat. Kekuatan utama juga menggunakan kondisi yang murah hati untuk menarik bakat-bakat ini untuk bergabung, dan kemudian mengolahnya sepenuhnya. David tinggal sendirian di halaman rumah terpencil di ibu kota saat ini. Dia tidak menganggur selama 3 tahun terakhir. Ibu kota Liga Timur sudah menjadi yang nomor 1 dunia. Konsorsium Islip Capitals memiliki saham lebih dari 90% dari semua perusahaan di seluruh dunia. Penilaiannya juga telah melampaui puluhan miliar dan telah menjadi perusahaan raksasa yang memang layak. David juga akan menemukan waktu setiap tahun untuk bertemu dengan teman-teman lamanya. Karena Celia dan Selena hampir tidak dapat dipisahkan, David paling sering melihat Celia, Selena, dan Pearl. Namun, selain menjaga hubungan intim dengan Celia, David juga selalu mengontrol dirinya terhadap wanita lain. Inilah yang hebat tentang David. Tekadnya benar-benar sangat kuat, bahkan tanpa dukungan sistem, David pasti akan membuat sesuatu dari dirinya sendiri. Adapun seberapa kuat dia sekarang, tidak ada yang tahu, dan ini karena dia tidak pernah melakukan apapun dalam 3 tahun. Tidak diketahui apakah itu karena bencana yang akan datang. Sementara itu, Mason dan beberapa God Ranker puncak lainnya baru-baru ini menembus sebagian peringkat Dewa Super. Sementara itu, banyak dari God Ranker yang terlambat juga berhasil menembus menjadi God Ranker puncak. Ini secara signifikan meningkatkan kekuatan tempur manusia di bumi. Hari ini, David berjemur di bawah sinar matahari di halaman dengan mata tertutup. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Dia menatap melalui sinar matahari yang intens dan melihat ke dalam kehampaan yang jauh. Dia sepertinya telah melihat sesuatu datang ke bumi dengan kecepatan kilat. Itu bahkan mendekati kecepatan subcahaya. Bencana itu ada di sini. David bergumam pada dirinya sendiri. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.